pasti sertifikasinya bukan pelatih kan, pasti sertifikasinya open water yang emang kita juga kaget, kaget banget. Makanya pas waktu itu nanya berenangnya sama siapa, sama dia, terus kayak wow, ya agak kaget dan kayak emang harus banget lihat CCTV sih gitu kan. Itu aja sih. Wah langsung shock banget di awal ya sama dia. Itu benar-benar kejam, benar-benar kayak binatang. Langsung kita ngomong kasar banget ya, gila. Karena emang kita bukan siapa-siapa yang bisa lihat CCTV-nya kan. Orang kedua orang tuanya juga harus menunggu gitu untuk melihat CCTV yang benar-benar udah benar-benar dipastikan polisi bahwa ini tidak diedit, tidak ada apapun gitu sama sekali, baru mereka bisa lihat. Nah apalagi kita yang baru bisa lihat di media juga bahwa itu bentuknya seperti itu benar-benar udah bisa dibilang dia binatang sih. Makanya kemarin ada yang bilang itu fitnah, CCTV-nya fitnah gimana, itu udah dijadiin bahan bukti sama polisi, kok fitnah sih? Itu udah jelas banget, lihat kanan kiri itu buat apa coba? Semua orang mungkin bisa hilaf ya, cuman gimana ya, kalau ini sih menurut aku udah keterlaluan banget karena ini anak kecil yang nggak bisa, yang nggak apple to apple kalau misalnya kita mau berlaku seperti itu gitu loh. Mungkin kalau kita orang dewasa kayak gitu bisa defense, kalau ini kan anak kecil yang emang masih kecil banget, nanti juga 6 tahun tuh badannya juga kecil gitu loh, kayak kasihan aja kalau digituin, kayak setega itu kah gitu. Makanya kita mah berharap hukum seberat-beratnya ya, seadil-adilnya gitu. Iya, karena kan kita tahu berenangnya sama siapa, terus tiba-tiba yang menemani itu emang dari awal belum pernah di-spill siapa kan gitu. Maksudnya kita sebagai temennya tahu dia berenang sama siapa, cuman emang kita juga nggak mau nge-spill. Terus tiba-tiba Instagramnya ganti-ganti nama gitu. Pertama ganti nama, terus hapus foto profile, hapus postingan. Ya udah, tapi di foto of view-nya itu masih ada foto-foto mereka yang di-tag sama orang-orang gitu loh, masih ada gitu. Jadi kayak ketahuan itu Instagram dia. Pas kita buka DM juga, oh ini DM gue sama orang itu gitu. Terus kayak ganti berapa kali gitu ya. Ya udah unfollow deh gitu. Kayak maksudnya apa gitu kan, kalau misalnya memang dia misalnya kalau CCTV-nya berkata kayak oh ternyata dia udah berusaha banget, kan kita masih mikirnya kayak oh kecelakaan kali, atau dia lalai nggak nolongin kali pas tenggelam gitu kan. Gitu kita masih bisa, siapa tahu aja dia sebenarnya udah melakukan apa namanya CPR ya. Iya udah melakukan ya kayak gitu. Cuman ternyata pas lihat CCTV, wah ini sih udah nggak bisa dibela sama sekali gitu loh. Kan awalnya masih mungkin belakan, oh mungkin aja dia sebenarnya udah ngelakuin yang terbaik, cuman karena udah waktunya, udah umurnya, dan sampai sini ya harus meninggal gitu loh. Tapi ternyata di CCTV kayak gitu, itu sih menurut aku kayak parah banget ya. Ya intinya kalau misalnya memang itu setelah terjadi, kan belum ada unsur-unsur yang dibicarakan atau yang berita buruk mengenai belum ada pelakunya ini. Tapi kenapa dia udah ganti udah rubah Instagram itu udah mulai melihat mencurigakan aja sih itu. Kita nggak nuduh, cuman itu mencurigakan. Iya, Bapak itu juga sempat nanya, si Angger sempat nanya kayak mana coba capturein dong gitu sih. Udah pikirin gitu. Temennya juga sebenarnya nggak ada yang setuju ya, nggak ada sih kayaknya gitu. Alasannya mungkin ya kalau udah dengar curhatannya Tamara sih ya pasti kita nggak setuju. Karena ada beberapa hal yang nanti mungkin akan di-spill semuanya sama Tamara. Tamara juga udah bilang sama kita kayak minta doanya, minta bantuannya buat kayak dia sekarang posisinya kasihan banget loh. Makanya aku sebel banget kalau sampai ada konten creator TikTok ataupun teman-teman lain yang kayak bilang ibunya tuh terlibat nggak sih, ibunya tuh kayak astagfirullah banget gitu loh, kayak semua orang tuh bilang kayak gue sih kalau anak gue dibunuh atau apa langsung lihat CCTV. Dia bisa ngomong gitu sekarang, aku juga bisa ngomong gitu sekarang. Gue juga pasti gemes sama Tamara lo harus lihat dong langsung CCTV-nya. Tapi kan kalau misalnya bener-bener kita yang ada di posisi dia, itu belum tentu gitu, beda banget pasti. Semua orang tuh nggak bisa kayak gitu loh, nggak semua orang bisa kayak gitu. Makanya aku suka kayak sebel banget, pengen aku komenin semua konten kreator TikTok yang kayak ngomong kayak gitu loh, yang ngehujat Tamara. Terus kayak belum lagi Tamara juga ditekan dari segala sisi. Dia juga sekarang kemana-mana harus dikawal dari Polda tuh, dia dikasih ini penjagaan gitu loh, karena takut juga dia kan bisa aja nggak tahu ya, dia takutnya kenapa-napa gitu, dijagain dia. Ngobrol sekarang finally akhirnya aku udah ngobrol, dan Tamara juga udah bisa diajak ngobrol dengan baik. Aku after 7 harian kita chat, kita teleponan. Dia bilang kayak
aku kan nanya, kok ini belum di itu sih motifnya apa? Iya, motifnya masih didalamin lagi sama polisi gitu kan. Oh ya udah, semoga cepet keluar. Iya gitu kan. Terus kayak sumpah sih ini ya kita ngomong kasar lah, kayak ya ini udah bukan manusia. Benar-benar Tamara juga bilang ini bukan manusia. Iya. Terus kayak bila aja anak gue mati, terus orang-orang tuh pada nuduh gue kayak gini gitu loh. Maksudnya kita tahu Dante ikut Tamara gitu loh. Tamara selama ini syuting, punya party planner. Itu ya buat siapa? Buat menghidupi Dante dan dia gitu loh. Gitu. Dan dibantu juga sama ibunya Tamara yang untuk jagain Dante-nya gitu loh. Sempat cerita juga. After kejadian langsung putus lah. After tahu orang, sebenarnya Tamara juga dari awal sebelum lihat CCTV juga bilang kayak, aku yakin kamu nggak ngelakuin itu kan gitu. Nggak maksudnya bukan dibunuh atau gimana, mungkin malah lah gitu. Tapi ternyata pas lihat CCTV-nya langsung nggak terima banget sih. Langsung kayak dia juga bilang katanya nanti dia mau ketemu di kantor polisi sama si YA. Gue bilang kayak ikut dong, gue bilang itu, gue juga mau ikut. Kata dia nanti ya belum bisa, jadi gitu. Ya udah, oke. Cuma dia sih gimana ya? Ya nggak tahu sih, cuman yang pasti nggak bisa di-share. Cuman yang pasti Tamara dikawal aja gitu loh. Jadi bolak-balik Polda juga ada yang anterin gitu loh dari Polda gitu. Jadi kayak emang ya alhamdulillah sih bagus kalau seperti itu, karena banyak banget dia dengar dari orang kalau misalnya banyak banget pihak yang nggak terima gitu. Pak, kalau dari Tamara, Dante emang lagi suka berenang. Emang kita lihat video-videonya juga kan dia suka berenang, dan aku lihat juga memang tekniknya belum benar ya berenang. Sebagai aku juga waktu itu sempat belajar renang, dan emang bukan seperti itu sih sepertinya renang yang benar. Aku nggak tahu dia diajarinnya seperti apa sama si Ea ini, cuman yang pasti yang video yang di-share sama sepupunya si Ea juga itu kan memang lagi diajarin berenang kan, benar kan. Terus dibandingin sama video CCTV yang dibilangnya fitnah, ya itu kan video yang kalau depan ibunya. Ya pasti beda lah sama yang nggak ada ibunya. Nggak tahu ya kalau orang ternyata ya, tapi yang pasti kalau emang benar semoga dihukum seberat-beratnya aja gitu. Karena kita teman-temannya kalau misalnya memang hukumannya nggak berat, kita sih mau buat petisi ya. Nggak tahu banget sih motifnya, jujur Tamaranya sendiri aja nggak tahu. Benar-benar dia juga bingung apa sih motifnya yang bisa sejahat itu sama anak gue gitu. Padahal Dante juga nggak tahu ya pernah bilang kayak nggak setuju apa nggak sama si YA ini gitu. Cuman yang pasti ya pokoknya apapun alasannya menurut aku nggak ada yang pantas buat ngebunuh gitu loh, alasan apapun itu. Cuman emang sebenarnya yang kita lagi permasalahin dan penasaran motifnya apa, harus banget kita tahu. Dan sama nanti kalau misalnya udah tahu hukumannya itu pengen banget tahu gitu loh. Kita pokoknya sebagai teman-temannya bakalan kawal terus kasus ini sampai dia benar-benar dapat hukuman yang setimpal gitu loh. Maksudnya ya harus bertanggung jawab sama apa yang udah dia lakuin, berani berbuat, berani bertanggung jawab gitu Pak. Enggak lah, bukan donasi, petisi buat hukumannya yang layak kan. Kalau bisa ya dilelepin juga boleh kok. Iya, soalnya kan emang si Ea itu kan anak diving ya, sama kayak aku sempet ngajakin diving juga. Terus kalau lo ngajarin anak kecil nyelam gitu mah ya salah lah. Apalagi lo kan juga kan pasti sertifikasinya bukan pelatih kan, pasti sertifikasinya open water yang emang kita juga belajar gitu loh. Memang kita udah punya sertifikat, tapi kita kan belajar, tapi belum boleh ngajarin orang gitu loh. Makanya kayak dia kan berdalih kayak iya latihan pernafasan kayaknya kalau berenang tuh harus bernafas ya, bukan tahan nafas seperti scuba diving bukan tahan nafas seperti free diving gitu loh. Jadi makanya itu aneh banget sih dia bilang kayak ngelatih pernafasan. Kalau mau ngelatih pernafasan buat berenang itu di darat, ya kan? Bukan ditenggelamin yang kayak berkali-kali terus anaknya belum ready langsung diginiin, itu kan jahanam banget. Berkali-kali 12 kali, yang terakhir 50 detik. Itu bukan latihan. Itu bukan latihan, itu belum bunuh ya. Ya udah polisi juga udah bilang ya itu belum bunuh gitu. Bukan latihan.